Salam saudara, kembali kita mengikuti Abam. Kita masuk episode 947. Hari ini untuk pertama kali saya didampingi oleh seorang wanita. Ini Ibu Rani. Perlu saudara ketahui, beliau adalah istri dari Bapak Pendeta Dr. Andris. Terima kasih Bu Rani untuk kesediaan mendampingi saya membacakan pertanyaan-pertanyaan ini. Seperti yang saudara sering lihat di Truth ID, di kebaktian-kebaktian GSKI Rehoboth, beliau juga seorang worship leader yang sangat bagus dan memberkati jemaat. Oke, kita mulai. Bu Rani, silakan membacanya. Baik Pak, pertanyaan pertama dari seorang pria usia 32 tahun, belum menikah, dari Sumatera Utara. Pak Erastus yang saya hormati, saya ingin bertanya Pak, kenapa orang Kristen dan non-Kristen alias di luar Kristen kok berani mengeluarkan uangnya untuk kuburan elit dan setiap kuburan memiliki kelasnya dan patokan harganya? Namun kuburannya bisa bertahan berapa generasi Pak akan dunia ini? Kemudian Pak Erastus yang saya hormati, bagaimana menurut Bapak? Apakah saya kurang bijak kalau saya mempercayai orang yang belum saya kenal lewat Facebook? Saya bertemu dengan orang tersebut pada tanggal 14 Februari 2024 dan mempercayai orang tersebut akan dapat menyelesaikan akta lahir saya. Namun ternyata sampai sekarang belum siap dan saya sudah membayar 700.000 pada waktu itu. Malah sampai sekarang belum siap sampai kena tipu. Jadi menurut Bapak, apakah saya ini orang yang kurang bijak Pak akan keadaan ini? Oke, saya jawab dulu yang pertama. Mengapa orang luar Kristen berani mengeluarkan uangnya untuk kuburan elit? Mereka memiliki filosofi begitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan karena begitulah filosofinya. Tetapi kita sebaiknya bijaksana untuk membuat kuburan yang proper saja. Ya. Lalu mengenai Anda, apakah bijak mempercayai kurang, apakah saya ini orang yang kurang bijak gitu ya? Iya. Mempercayai orang yang kenal lewat Facebook. Anda bukan kurang bijak, Anda tidak bijak. Sangat tidak bijak. Jadi jangan lakukan itu. Oke, teruskan. Oh ya Pak, saya juga ingin bertanya. Oke, apa sebentar, yang tadi yang kurang bijak. Buat yang lain juga seperti itu, pinjam uang lewat tolong kamu transfer uang ke sekian, nanti kamu akan jadi sekian. Iya. Itu bohong semua, bohong. Dan kadang-kadang ada unsur hipnosisnya. Begitu dijawab, tolong kamu transfer ke rekening ini ya, itu bisa tertipu orang. Kalau tidak berhadapan muka dengan muka dan benar-benar kenal setelah beberapa waktu, jangan percaya. Ya, termasuk jodoh. Ya, jangan seperti membeli kucing dalam karung. Ternyata bukan kucing, tapi kucing garong atau ular. Teruskan. Saya juga ingin bertanya, apa yang dimaksud dalam 1 Korintus 7 ayat 8? Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Yang menjadi pertanyaan di sini Pak, kalau dianjurkan tidak kawin, memang hal tersebut tidak salah, tergantung individu Pak. Kalau dipikir-pikir Pak, kita akan menua tapi tidak ada pasangan rasanya susah juga. Namun punya pasangan tapi nggak ada jaminan untuk mendapatkan yang terbaik, jadi hal ini mutlak individu. Jadi bagaimanakah saya harus meresponi ayat di atas Pak? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Begini, pada waktu itu dunia tidak seperti hari ini. Orang Kristen mengalami penganiayaan. Untuk apa menikah? Iya. Ya, kalau hari ini ada janda-janda yang suaminya meninggal, mau kawin ya bisa tidak menjadi masalah. Masalahnya berapa umurnya. Kalau sudah di atas 50 tahun, di atas 45 tahun, jadi masalah.
Bahkan di atas 40 tahun saja sudah bisa menjadi masalah. Punya tanggungan anak tidak, tanggungan orang tua tidak. Ya kan? Jadi lihat juga usianya. Itu pun harus ditanyakan ke Tuhan. Sekarang cari suami juga tidak mudah. Jangan nanti dapat suami yang hanya mau menjadi benalu. Ya, oke, teruskan. Pertanyaan berikut. Pertanyaan berikut dari seorang wanita berusia 49 tahun sudah menikah dari Sumatera Utara. Shalom Pak Pendeta Erastus Sabdono, saya senang mendengar khotbah Pak Pendeta. Dan saya saat ini ingin didoakan Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Pokok masalah saya adalah saya sudah sakit selama 3 tahun dan sampai sekarang tidak sembuh, hingga ekonomi saya tidak lancar lagi. Dan saat ini pihak bank sudah akan sita rumah saya karena saya sudah nunggak 11 bulan. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi dan kemana anak-anak saya akan saya bawa. Saya punya 7 anak dan penghasilan suami saya tidak ada. Selama ini yang menjalankan roda ekonomi saya adalah saya sendiri. Hutang saya 2,8 M. Saya mohon agar Pak Pendeta bawa saya dalam doa dan agar Tuhan buka jalan bagiku dan anak-anakku. Bagaimana cara saya berdoa dan memohon agar Tuhan dengar doa saya dan saya lepas dari beban ini? Terima kasih Pak Pendeta, semoga Bapak Pendeta dengar permohonan saya dan Pak Pendeta bawa saya dalam doa. Tidak ada satu kejadian yang tidak ada penyebabnya. Dan tidak ada satu kejadian yang tidak ada manfaatnya atau kegunaannya atau berkatnya. Kalau kita anak-anak Allah, apalagi Anda sudah mendengar khotbah saya dan merasa terberkati, dengan kata saya senang, berarti Anda punya nurani bagus. Coba kita tanya, apa penyebab masalah ini? Supaya kita bisa bertobat kalau itu ada unsur kesalahan, atau merubah keputusan sikap kita. Ada satu hal yang kamu harus, ibu harus percaya bahwa kita pasti bisa melewati situasi itu, pasti bisa. Kalau misalnya seandainya rumah harus disita, Anda masih bisa tinggal di rumah kontrak dan lain-lain. Anda akan terjun bebas, terjun ada di dalam gua yang dalam, jurang yang dalam. Tetapi Anda akan diangkat Tuhan kembali. Seperti Yunus dalam perut ikan. Yang penting saudara, suami istri rukun, hidup suci, berdoa setiap hari. Ya, nanti dari jurang yang dalam itu Tuhan angkat. Dan Anda akan lebih tinggi keadaannya daripada sebelumnya. Anak-anakmu akan menjadi orang-orang yang diberkati. Kalau tidak pernah ada di jurang yang terdalam, Anda nggak pernah melihat kemuliaan Allah yang besar. Jalani saja, Anda masih bisa melewati. Kepada Bapa di surga, tolonglah ibu ini dan keluarganya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Teruskan. Dari seorang wanita 29 tahun sudah menikah, memiliki 1 anak, pegawai swasta. Saya menikah sudah 3 tahun, memiliki 1 orang anak laki-laki berusia 2 tahun. Dari saya hamil, saya tahu suami terlilit hutang dan kecanduan judi sampai hari ini. Seringkali kami bertengkar hebat karena suami yang berbohong dan gila judi. Saya ngerasa capek, semua tabungan saya habis untuk membayar hutangnya. Saya bekerja di perusahaan yang sama dengan suami. Untuk yang sekian puluh kali, dia menggunakan uang perusahaan untuk berjudi. Dan saya tidak bantu sampai dia kehilangan pekerjaan. Saya kira setelah kejadian itu dia kapok. Ternyata tidak. Dia tetap main judi dengan segala cara. Dia tidak peduli dengan saya dan anak kami, Pak. Saya harus bagaimana? Kamu tidak boleh memberi uang dia seperak pun. Ingat kalimat saya ini, seperak pun jangan kamu beri.
Dan apa yang terjadi ke depan jangan takut. Dia akan meninggalkan kamu, dia akan menceraikan kamu, jangan takut. Percuma hidup dengan monster seperti ini. Jadi kamu tidak boleh memberi uang lagi kepada dia. Ikut doa pagi bersama saya. Maka kau masih muda, saya prihatin sekali. Kamu doa pagi bersama saya, dengarkan Truth ID, bertumbuh dalam Tuhan. Suamimu ini dari teropongan saya sulit bertobat. Saya tadi kepikir satu hal, mengapa ya kamu bisa memilih dia jadi suamimu ya? Kenapa ya kamu tidak sabar menunggu pria lain yang bisa hadir dalam hidupmu? Kamu tidak bertanya kepada Tuhan secara benar. Pria ini sulit bertobat. Tetapi nasi sudah jadi bubur, kau makan bubur itu. Sekarang kamu ikuti nasihat saya, ya. Oke, teruskan. Dari seorang pria, 43 tahun, sudah menikah dan memiliki 3 anak di Jakarta Utara. Ya. Shalom Pak Erastus yang terkasih dan seluruh tim ABAM. Saya jemaat GSKI Rehoboth Mall Arta Gading. Melalui pesan WhatsApp ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu kesaksian, pertanyaan, dan permintaan. Puji Tuhan, selama beribadah dan mengikuti hampir seluruh pelajaran dan seminar Pak Eras dari tahun 2018 sampai yang terakhir, monoteisme ini, hidup, karakter, dan kedewasaan rohani diubah menjadi semakin ke arah positif. Dan juga semakin hari saya mengikuti acara ABAM ini, saya merasakan spiritual questions yang terus meningkat melalui transfer knowledge dari setiap pertanyaan dan jawaban presisi yang penuh kecerdasan spiritual dan hikmat yang Pak Eras tanggapi. Satu hal yang mengagumkan adalah saya bervisi bahwa melalui penyingkapan akhir-akhir ini, terutama logos dan monoteisme, ini akan menarik banyak jiwa baru yang belum mengenal Kristus Yesus ke pertobatan dan pengenalan kepada Tuhan Allah yang Esa, Bapa di surga. Karena inilah kebenaran dan inilah jawaban logis dari pertanyaan dan juga kebingungan dari banyak orang di luar Kristen terhadap iman Kristiani selama ini. Oh iya, jika ada pelayanan yang bisa saya bantu yang sesuai dengan bidang dan talent saya di Rehoboth, saya akan usahakan terlibat untuk perluasan pekerjaan Tuhan. Praise God. Ini dicatat dan dihubungi, ya, karena dekat dengan gereja kita. Terus. Pertanyaannya, Pak, saya mau tanya, apa perbedaan dan bagaimana cara membedakan antara hikmat dari Tuhan dan kejeniusan bawaan manusia? Sebenarnya tidak mudah untuk menemukan atau untuk membedakan, ya, untuk menemukan perbedaan atau membedakan antara hikmat dari Tuhan dan kejeniusan bawaan manusia. Tetapi yang saya harus beritahu bahwa Tuhan memakai kejeniusan manusia, bukan kejeniusan memakai hikmat Tuhan. Manusia dalam kejeniusannya tanpa hikmat Tuhan akan mengambil keputusan-keputusan atau membuahkan tindakan-tindakan yang tidak memberkati orang lain, tidak mendatangkan damai sejahtera puncak. Kalaupun bisa tidak sampai puncak. Dan pasti tidak membawa kemuliaan bagi Allah, tapi kemuliaan manusia. Tapi hikmat Allah, kecerdasan atau kejeniusan manusia, maksud saya kejeniusan manusia yang dipimpin hikmat Allah, membuat kekudusan manusia itu. Sebab pada dasarnya kejeniusan kita itu tujuannya hanya untuk kesucian hidup dan menyenangkan Tuhan, serta berkat untuk sesama kita. Itu maksudnya. Ya. Dari buah hidup orang itu kita akan tahu apakah itu hikmat dari Tuhan atau hanya kejeniusan manusia yang tanpa dipimpin hikmat. Oke, teruskan. Permintaannya, bolehkah saya dikirimin buku-buku dan lagu-lagu yang ditulis dan dikarang oleh Pak Eras melalui soft copy, misal e-book, PDF, atau MP3? Oke. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pak Joni namanya ya, ini karena bukan rahasia ya. Pak Joni,
Joni usia 43. Brur, kami akan kirimi yang Anda inginkan itu. Terutama kami akan bisa diskusi untuk hal-hal yang bisa berguna untuk pelayanan bersama. Ini cerdas ya, Brur cerdas nih ya. Oke, kita teruskan. Pertanyaan selanjutnya, dari seorang pria 48 tahun sudah menikah dari Manado, Sulawesi Utara. Shalom Pak Eras dan tim, mohon izin bertanya lagi Pak. Saya sangat diberkati dengan pengajaran monoteisme dari Pak Eras. Oke, stop. Makasih. Ini Pak Yusafat, usia 48 tahun dari Manado. Saya melihat sekilas pertanyaan ini mengenai kepenuhan Allah, mengenai ajaran saksi Yehova. Kita akan pindahkan ke menjawab Trinitas, ya. Ya. Betul ya? Tolong dipindahkan. Terima kasih Pak Yusafat. Kami akan pindahkan pertanyaan Anda ke menjawab Trinitas. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita usia 25 tahun, masih single, dari Jakarta. Ya. Shalom Pak Eras dan tim Abam yang terkasih. Terima kasih sudah sangat rajin dan perhatian pada kami jemaat dengan menjawab semua pertanyaan kami semua. Sungguh bahagia adanya ini semua. Kami jemaat jadi tidak tanya ke sana kemari atau googling, muter-muter dan lain-lain. Sudah cukup di sini saja. Kalau saya pribadi ibarat beli barang di satu tempat yang sudah nyaman dan terpercaya. Harga juga baik, ya sudah setia selamanya di tempat itu. Dan promosi kemana-mana secara organik atau alami dari mulut saja, bersaksi kualitas dan lain-lain. Maaf Pak, jadi kepanjangan, padahal belum nanya ya. Berikut pertanyaan saya. Pak, saya sering sekali dan rutin mendengarkan Abam. Intinya kita manusia harus ikut apa yang jadi kehendaknya dalam hidup kita. Selama masih ada di bumi dan harus serupa dengan karakter Kristus. Namun pada kenyataan tidak semudah itu menjalaninya. Dari yang hidupnya biasa-biasa saja masalahnya, sampai dengan yang mengalami masalah berat-berat. Terlebih banyak sekali yang curhat soal KDRT. Pak, apakah sebenarnya kita mendoakan semuanya, baik diri kita sendiri dan keluarga, serta semua orang termasuk Bapak dan tim Abam? Doanya sederhana saja, seperti doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kita doa semua orang yang hidup berkenan dari hati, pikiran, dan perbuatan, semua menyenangkan Bapa. Yang KDRT kita doakan bertobat dan hidup seturut kehendaknya. Saya percaya Pak, kalau setiap orang hidup berkenan bagi Bapa, pasti tidak berbuat jahat, tidak kasar sama pasangan, tidak egois, tidak serakah, tidak cepat ngamuk, tidak mau mencuri, tidak korupsi, dan hidup menurut maunya Bapa saja. Dilatih di bumi, hidup benar sesuai yang Bapa mau. Jadi pada saat Tuhan Yesus datang, semua siap dengan karakter yang sesuai kehendak Bapa, supaya layak hidup dalam kerajaannya. Apakah bisa begitu Pak? Sesederhana itu saja kita doa, tidak usah minta ini itu secara detail. Pokoknya semua, setiap langkah kita menyenangkan Bapa. Juga doakan orang-orang seperti keluarga yang masih bandel dan tidak mau dengar supaya berbalik dan tobat bisa berkenan ikut menyenangkan Bapa. Pak, maaf, karena pertanyaan pertama saya tulis kepanjangan, saya jadi lupa mau tanya apa lagi. Tetapi nanti kalau sudah ingat saya tanya lagi ya Pak. Terima kasih Pak Eras dan tim semuanya, tetap sehat dan semangat melayani, dan mohon jaga kesehatan dan pola makan dan tidur yang baik ya semuanya. Saya percaya menjaga diri juga bentuk kasih kepada Tuhan karena percayakan tubuh kita untuk kita jaga selama kita di bumi. Maaf jadi panjang lagi. Tuhan berkati selalu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Namanya Queen ya. Iya, betul Pak. Queen, kamu lucu, ceria, tapi cerdas ya. Doa itu begini Queen. Namanya Queen ya. Iya. Kalau tidak rahasia kita panggil sebut namanya saja. Queen, doa itu dialog. Berapa usianya? 25 tahun. 25. Masih single ya. Begini sayang, doa itu dialog. Jadi
kita harus dialog saja normal. Dan dalam dialog itu nanti Roh Kudus pimpin kita. Siapa yang patut kita doakan? Bagaimana? Ya, siapa yang kita patut doakan dan bagaimana mendoakan orang itu? Roh Kudus akan pimpin kita. Coba mulainya. Roh Kudus akan menggerakkan kita mendoakan siapa, lalu bagaimana kita mendoakan orang itu, apa yang didoakan, ya. Dialog. Tidak sembarang kita ada satu hal lalu kita kemukakan, tidak. Tunggu pimpinan Tuhan. Maka waktu berdoa kita menyembah Tuhan juga, mengucap syukur. Kadang-kadang kita diam saja gitu sayang, ya. Cukup. Teruskan. Baik, dari seorang pria usia 33 tahun, wira swasta dari Medan, Sumatera Utara. Shalom Pak Eras, izin tanya Pak, apakah nanti di surga, langit baru, bumi baru, atau di Firdaus masih ada istilah kehendak bebas? Saya jawab dulu, ada. Tetapi kehendak bebasnya sudah terarah sepenuhnya melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan, sehingga tidak akan ada dosa. Kehendak bebas selalu ada, tapi kehendak bebas yang tidak akan terarah kepada satu perbuatan salah. Terus. Kalau masih ada, berarti manusia yang masuk ke sana masih ada peluang untuk memberontak lagi kah Pak? Karena selama di dunia sudah ada semacam screening. Makanya sering saya dalam khotbah berkata, orang masuk surga atau masuk neraka sudah kelihatan sejak di bumi. Orang yang tidak sungguh-sungguh kelihatan kan, ini masih ada potensi memberontak. Yang menyakiti sesama, yang membahayakan sesama pasti masuk neraka, pasti. Jadi kalau kamu lihat tuh ya di media sosial suka membuli orang tuh ya, itu Kristen ya membuli sesamanya. Itu sudah 100% masuk neraka. So, kalau masuk surga nanti di surga ada bullying. Oke, teruskan. Dia memberikan penjelasannya. Soalnya, manusia yang hidup di Taman Eden yang jelas-jelas hidup dalam terang Allah, di sana bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, harus dimengerti bahwa Adam dihadirkan sebenarnya untuk membuktikan kesalahan iblis atau menjadi corpus delicti. Jadi Adam diberi kehendak bebas. Mestinya Adam bisa taat dan dengan ketaatannya membuktikan iblis itu salah. Adam gagal. Yesus Kristus punya kehendak bebas? Punya. Tapi Yesus tidak berbuat dosa. Dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Jadi Adam melakukan yang namanya original sin. Original sin. Ya. Yaitu mau menyamai Allah. Yesus dalam keadaan tidak bersalah, dalam morfe Allah. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Bahasa kita, terjemahan kita. Teks aslinya, walaupun Yesus dalam keadaan morfe Allah tidak punya kesalahan, dia tidak mempertimbangkan bahwa setara dengan Allah sebagai sesuatu yang bisa diambil atau dirampas. Oke, teruskan. Selanjutnya, Lucifer yang bersama-sama dengan Allah juga memberontak kepada Allah. Iya, karenanya surga kedua, maksud saya langit baru bumi baru nanti tidak akan ada yang model Lucifer itu, dan tidak ada yang model Adam, tapi model Yesus. Oke. Tuhan Yesus juga punya peluang yang sama untuk jatuh ke dalam dosa karena punya kehendak bebas, tetapi memilih untuk tidak melakukan dosa. Atau jika sudah di sana tidak ada lagi kehendak bebas, Pak? Ada, tapi tidak akan digunakan untuk melawan Tuhan. Ya, saya belum membaca pertanyaan ini. Ternyata kamu juga sudah punya pengertian ini bahwa Yesus bisa berbuat kesalahan atau berbuat dosa, tapi Yesus tidak melakukan. Makanya semua harus menjadi seperti Yesus, supaya tidak melakukan kesalahan. Terus. Hal ini saya tanya karena melihat orang-orang saleh Tuhan yang hampir rata-rata jatuh dalam dosa. Kalau boleh saya istilahkan, memberontak kepada Allah. Orang saleh di sini siapa misalnya? Daud misalnya, ya kan? Daud tidak berdosa loh. Maksudnya Daud memberontak tapi bertobat. Daud itu memberontak tapi bertobat, tidak berdosa terus. Oke, terus.
Walaupun mereka sudah bertemu dan ngobrol dengan Tuhan secara langsung. Ya, Musa misalnya. Musa juga. Tapi Musa melakukan kesalahan tidak seperti Daud. Dia hanya marah, memukul bukit batu, dan ia mendapat disiplin tidak masuk tanah Kanaan. Terus? Jadi saya merenung, Pak, lah kok bisa? Memang endingnya mereka sebagian besar kembali ke hidup yang berkenan kepada Allah. Mohon petunjuknya, Pak. Ya, jadi orang salah ini siapa? Nanti saya bisa jelaskan. Mereka yang benar-benar salah seperti Elia, ada salah juga, marah. Tapi akhirnya Tuhan juga pulihkan dia. Oke? Tetapi tidak boleh menyamakan Elia dengan Daud, tokoh-tokoh iman dan lama, dengan Yesus. Yesus itu beda. Yesus sempurna. Sebelum Yesus tidak ada yang sempurna. Hanya Yesus manusia sempurna. Dan orang percaya juga harus sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Dia. Oke? Nah, luar biasa. Jelas ya? Oke, teruskan. Pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita usia 22 tahun, single dan dari China. Saya seorang mahasiswa semester terakhir di China. Saya punya teman beragama Muslim dari sebuah negara Muslim. Suatu hari dia menanyakan kepada saya mengenai ini juga Tuhan mengenai Yesus. ini monoteisme. Kalau Yesus adalah Tuhan, bagaimana ia berdoa kepada Tuhan? Ya. Nah, ini nanti ini Michelle ya namanya. Michelle, kamu punya pertanyaan akan dipindahkan ke menjawab Trinitas, sayang. Usiamu 22 tahun tapi luar biasa ya. Oke, yuk kita teruskan ya. Michelle dipindahkan ke menjawab Trinitas. Oke, teruskan. Dari seorang wanita usia 36 tahun, sudah menikah, memiliki satu anak, dari Jakarta, Kelapa Gading. Shalom Pak Eras dan tim Truth.id yang saya kasihi. Terima kasih atas jawaban sebelumnya yang telah dijawab di episode 932 mengenai parenting. Dan saya telah mendengarkan seminar The Journey of Love tanggal 9 Maret. Walau sebagian besar pendengarnya adalah anak muda yang belum menikah, tapi saya di sana mendengarkan demi anak saya yang akan segera beranjak remaja nanti. Supaya saya dapat menjadi orang tua yang dekat dan bijak dalam membimbing dan mengantarkan dia kepada pengenalan perjumpaan dengan Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Karena itu saya memang bertekad untuk bisa menjadi cinta pertama buat putra saya, dengan harapan bisa membantu dia melihat contoh praktis hidup perempuan atau wanita yang sesuai kehendak Allah itu seperti apa. Karena saya lihat dia dalam belajar matematika juga begitu. Kalau hanya instruksi soal, dia suka malas baca dan terkadang salah tangkap arti dari instruksinya. Tapi kalau ada contoh soal beserta cara penyelesaiannya, dia lebih bisa tepat dalam menjawab, walau miscounting masih ada ya. Matematika memang subjek yang dia paling struggle sejauh ini. Kembali lagi, karena itu saya secara periodik mengingatkan dia bahwa papa dan mama itu sekutu dia, temannya dia. We are here for you, God is for you and not against you. Dengan harapan bila saya dekat dengan dia sejak kecil, nanti besarnya dia lebih mau mendengarkan dan mengaplikasikan nilai-nilai dari orang tuanya daripada suara-suara teman dan lingkungannya. Saya merasa Tuhan memberikan saya beban di hati untuk mendidik putra saya sebaik mungkin yang saya bisa. Karena itu, saya sendiri juga selalu belajar agar bisa up to date, sehingga dapat menjadi tempat dia mengacu selama masa pertumbuhan dia sampai dia berjumpa sendiri dengan Tuhan Yesus dan tidak memerlukan saya lagi. Saya sendiri juga belajar dan mendengarkan seminar mengenai ilmu parenting dari segi psikologi yang ada di internet, Instagram, dan TikTok. Tapi saya mencari ilmu parenting yang biblical. Saya tidak mau sembarang belajar, harus berlandaskan Alkitab. Saya berharap Truth.id dapat membantu kami dan semua parents lainnya agar dapat membina anak-anak kami sesuai ajaran Alkitab. Oh iya, setelah menonton seminar kemarin, pada bagian polling, ternyata banyak yang mengizinkan anak remajanya berpacaran.
Mungkin maksudnya daripada mereka diam-diam di belakang, jadi lebih baik diperbolehkan saja, begitu ya? Menurut Pak Eras, bagaimana seharusnya orang tua bersikap? Mohon info bila ada rangkaian seminar parenting lainnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ini ibu ini luar biasa ya, Ibu Grace ya. Grace ya, usia 36 tahun, kamu masih muda Grace. Tapi kamu cerdas dan punya bebannya. Saya senang dengan kata we are here for you, God is for you and not against you. Ini bagus nih kalimatnya. Disimpan di kalimatnya. Ini bisa jadi kata apa? Bisa apa? Quote yang bagus untuk anak-anak ya. Saya prihatin banget ya. Ini kan tanya saya bagaimana sikap saya orang tua yang membolehkan anaknya pacaran. Saya prihatin sekali. Orang tua ini salah. Mestinya anak tidak boleh pacaran sebelum waktunya. Salah. Jadi banyak orang tua ini, saya tidak tahu apakah jawaban anak-anak itu jujur ya. Ini polling kemarin itu loh. Yang apakah orang tua kamu izinkan pacaran, sebagian besar boleh. Saya tidak percaya polling itu. Tapi kalau saya itu benar tuh bodoh benar. Ya. Saya kira saya tidak setuju dan dengan hal ini maka saya akan membuat parenting mengenai orang tua. Ini penting sekali. Kasih waktu saya. Kalau tidak 2 sesi, 1 sesi aja. Entah hari apa atau direkam. Khusus mengenai ini. Orang tua jangan beri kesempatan anak pacaran sebelum waktunya. Saya tidak setuju. Ya. Saya kira cukup begitu ya Grace. Thank you ya buat perhatianmu. Tuhan memberkati.